Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita terima firman Tuhan hari ini. Kita buka hati kita minta kuasa Roh Kudus menguasai hidup kita masing-masing. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus akan terus menjamah dan memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah. Kami bisa datang di hadirat Tuhan kembali. Kami datang di bawah kaki Tuhan dan kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Hati kami diberikan damai lagi oleh Roh-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini kami bisa tetap beribadah walaupun kami tetap masih ada di rumah. Kami percaya Tuhan Roh-Mu melawat kami di rumah kami sendiri-sendiri, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh-Mu tidak bisa dibatasi dengan apapun Tuhan. Kalau Engkau mau bekerja, maka Engkau akan bekerja dengan maksimal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sepanjang firman-Mu disampaikan. Kami mau memberikan telinga kami dan telinga hati kami untuk sungguh-sungguh menerima firman-Mu. Kami mau serius ada di tempat kami berada pagi ini. Kami mau sungguh-sungguh perhatikan firman-Mu baik-baik. Terima kasih Roh Kudus bersama kami terus dalam nama Yesus. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman tadi, saya putar lagu Datang Roh Kudus, Urapiku. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, saudara. Hari ke-50 dari hari kebangkitan Yesus. Saudara, kita tahu bahwa peran Roh Kudus sangat luar biasa untuk kita. Ya, tetapi mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju dengan statement saya ini. Bahwa Roh Kudus itu punya peran yang sangat luar biasa, sangat penting di dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa saudara yang tidak setuju dengan statement saya. Karena dia merasa selama ini dia berjalan sendiri, seolah-olah Roh Kudus tidak melakukan sesuatu apapun, seolah-olah Roh Kudus tidak punya andil apa-apa dalam hidup kita, seolah-olah dia bergumul sendiri dan dia merasakan tidak ada penyertaan, tidak ada keterlibatan Roh Kudus dalam kehidupan dia sehari-hari. Sehingga ketika saya berikan statement bahwa Roh Kudus itu sebetulnya punya peran penting dan perannya luar biasa terhadap kita, dia mungkin tidak bisa menangkap baik-baik itu, saudara. Tidak bisa ngeh sungguh-sungguh. Saudara, hari ini kita belajar di hari perayaan Pentakosta hari ini. Saudara jangan pernah berpikir bahwa perayaan Pentakosta ini perayaan yang kurang penting, saudara. Dan mungkin saudara hanya mementingkan Natal dan Paskah. Ya saudara, semua hari besar itu adalah penting. Saudara tahu kalau tidak ada hari Pentakosta, maka kita tidak punya penolong yang sejati, yaitu Roh Kudus. Kalau tidak ada hari raya Pentakosta, maka kita di dunia ini akan hidup merana. Karena tidak ada penyertaan, tidak ada pimpinan Roh Kudus ke dalam hidup kita. Dan kita berjuang sendiri, kita jatuh bangun sendiri. Dan memang banyak orang Kristen yang seolah-olah
Hari-hari ini dia lelah batinnya. Dia kecewa berat kepada Tuhan. Dia merasa dirinya seorang diri, tidak punya siapa-siapa. Dia harus berjuang keras, dia harus bergumul dengan segala hal yang berat di dalam dunia ini. Saudara, hari ini perhatikan sungguh-sungguh. Sebetulnya saya tahu gini, memang di dunia kita harus berperang. Di dunia kita harus berjuang. Di dunia ini kita harus bergumul. Tetapi ada kabar yang baik, ada kabar yang penuh sukacita, yaitu ada penolong yang Tuhan kirim untuk kita. Ada penolong sejati setiap hari 24 jam yang siap untuk menyertai kita. Yaitu apa? Roh Kudus. Saudara, kita baca dulu, kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul 1. Ya, kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita mau baca ayat-ayat itu, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, perhatikan kata-kata ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, kuasa di sini dalam bahasa aslinya dunamos. Ya, dunamos. Dunamos itu kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah dinamit. Saudara, ya. Saudara perhatikan, kata dinamit ini adalah sesuatu yang bisa meledakkan sebuah gedung yang tinggi, gedung yang besar. Itu dinamit, saudara. Ya. Dan saudara harus tahu bahwa ketika kalau kita lihat ya saudara, kita melemparkan bola, benda sebesar bola, kita lemparkan ke dinding, maka bola itu akan mantul. Tetapi saudara tahu, kalau ada dinamit sebesar bola itu dilempar di tembok ini, maka hancur gedung ini, saudara. Dan yang dimaksud ayat 8, dia memberikan kita kuasa itu adalah dunamos itu. Kuasa yang sehebat dinamit itu yang dia berikan untuk kita, saudara. Dan saya seringkali ngalami begini, saudara. Dulu ini seringkali saya sampaikan. Dulu saya ini adalah seorang penakut. Saya takut setan, saya takut ini, saya takut itu, dan banyak macam, saudara. Tapi saya bersyukur begini, saudara. Berapa puluh tahun terakhir ini, Tuhan sungguh-sungguh memberikan kepada saya dunamos itu, kuasa itu. Sehingga ketika saya mendapatkan itu dari Tuhan, saya bukan menjadi seorang yang penakut lagi. Saudara, seringkali dalam pelayanan saya harus menghadapi kuasa-kuasa gelap. Menghadapi orang-orang yang terikat kuasa gelap, dan orang-orang itu dengan manifestasi yang bermacam-macam, saudara. Ada yang teriak, ada yang marah, dan ada yang segala macam. Tetapi saya tidak pakai kekuatan saya untuk mengusir setan-setan itu. Saya memakai kuasa dinamit yang Tuhan berikan kepada saya itu. Sehingga di dalam nama Yesus, saya siapa, saudara? Saya ini pikir segini, siapa saya kalau saya lihat tubuh saya, ya sekianlah. Ya, saya bukan seorang yang bertubuh kekar. Saya bukan seorang yang bertubuh atletis. Ya saudara, saya bahkan saya ini kurang berolahraga dan sebagainya. Tapi saya tahu gini, walaupun keadaan saya biasa-biasa, saya ini lemah menurut ukuran manusia. Saya ini bukan orang yang kuat, saya ini bukan orang yang perkasa secara fisik. Tetapi saya tahu di dalam diri saya ada dunamos, ada kuasa yang segede dinamit itu, saudara. Dan saya harus katakan kepada saudara, jangan pernah lihat model kita. Jangan pernah lihat aku ini kecil. Mungkin saudara punya postur tubuh yang kecil, kurus, rempeng mungkin. Ya saudara,
dan saudara tidak merasa tidak percaya diri dengan kondisimu. Tetapi hari ini saya berkata di dalam nama Yesus, selemah apapun engkau, ya, sekecil apapun engkau itu sudah di built in dunamos oleh Tuhan. Ya, saudara. Dan saya berkata ini bukan dengan perkataan saya sendiri. Saya memperkatakan firman ini kepada saudara. Ya, saudara. Jadi saudara, ketika saya menghadapi kuasa gelap, menghadapi orang-orang yang diikat roh jahat, saya cukup pakai kuasa dunamos ini. Ya, saudara. Dan saya cuma berkata di dalam nama Yesus, keluar engkau. Saudara, kadang-kadang memang kita tidak melihat bahwa sekali langsung keluar. Tidak, ya saudara. Mungkin perlu waktu beberapa menit, kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang 1 jam lebih. Tetapi saya tahu gini, kuasa nama Yesus, dunamos itu Tuhan sudah berikan kepada saya. Dan saya diciptakan oleh Tuhan bukan sebagai seorang manusia yang lemah, tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa. Ya saudara, bagi dunia mungkin saya tidak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan menciptakan saya sesuai dengan rencananya. Tuhan memberikan saya kuasa dunamos itu. Dunamos itu diberikan kepada saya. Sehingga saya tidak perlu takut menghadapi apapun. Kadang-kadang iblis merasuk pikiran saya juga. Saudara, kadang-kadang iblis merasuk pikiran saudara juga. Ya, di masa pandemi ini, di masa susah ini, kadang-kadang iblis membuat roh kekecewaan dalam hati kita. Iblis membuat keputusasaan dalam hidup kita. Saudara tahu, ketika kita punya dunamos, kita bisa mengeluarkan, menghalaukan semua hal-hal yang mengganggu kita. Saudara, kadang-kadang iblis bisa membuat kita merasa putus asa dan tidak ada harapan ke depan ini mau gimana dan sebagainya. Saya tahu ketika iblis menyerang kita, saudara harus tahu juga ada dunamos yang Tuhan sudah kirim untuk kita masing-masing. Ya saudara, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, dalam memperingati hari Pentakosta, saudara harus mendapatkan pengertian yang benar. Bukan cuman kuasa Roh Kudus diberikan cuman untuk kita orang karismatik nyanyi-nyanyi dengan tepuk tangan, sorak-sorak dengan angkat tangan. Mungkin kalau lebih heboh lagi kita meloncat-loncat dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Wah, saudara pikir, wah ini bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Bukan cuman itu, saudara. Atau mungkin kalau Roh Kudus, saudara percaya gini, kalau saudara pengertian saudara, Roh Kudus dicurahkan ke dalam hidup kita, kita langsung bisa berbahasa bahasa roh dengan lancarnya gitu, saudara. Ya, itu salah satunya juga. Tetapi hari ini saya berkata gini, itu cuman hal-hal yang Roh Kudus lakukan itu bisa juga. Tapi bukan cuman berhenti sampai di bahasa roh, berhenti sampai loncat-loncat, berhenti cuma tepuk-tepuk tangan, angkat-angkat tangan dan sebagainya, menyanyi tentang Roh Kudus, bukan. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan ke dalam hidup kita, Dia memberikan kuasa kepada kita. Kenapa kita ini menjadi korban terus-menerus? Karena kita tidak mengerti bahwa kuasa dunamos itu sudah diberikan Tuhan untuk kita. Dan kita tidak mengerti. Kita hidup tiap hari dalam kelemahan tubuh kita terus, dalam kelemahan batin kita terus, dalam kelemahan roh kita terus. Saudara tahu, kapan engkau menjadi orang Kristen yang kuat dan perkasa? Menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah-masalah dalam hidupmu, menghadapi anak yang susah diatur, menghadapi karyawan, menghadapi apapun saja, saudara. Sebetulnya Tuhan itu sudah kasih dunamos untuk kita. Kita yang tidak mempergunakan, karena kita tidak percaya diri. Kita pikir gini, mosok bisa toh, masa bisa sih gitu kan saudara. Itu kita sering-sering punya pikiran seperti itu. Dan akhirnya pikiran seperti itu memenjarakan kita. Sehingga dunamos itu yang Tuhan serahkan kepada kita tidak ada fungsinya. Karena kita tidak mempergunakannya, saudara. Haleluya. Saudara, mari kita akan lihat sekarang. Ya. Yang kedua, di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-18. Di sana
Ada satu ayat yang bagus, saudara. Matius 28 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku," kata Tuhan, kata Yesus, "telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, di situ ada kata kuasa lagi di sana. Kuasa di surga. Nah, di ayat 18 ini kuasa itu bukan dunamos, tetapi kuasa yang di ayat 18 itu dalam bahasa aslinya adalah exousia. Exousia itu dalam bahasa Inggrisnya authority. Dalam bahasa Indonesianya otoritas. Ya, saudara. Nah, kalau tadi dunamos itu kan kuasa Roh Kudus yang bisa meledakkan, bisa menghancurkan. Ya, itu dunamos. Yang kuasa di dalam Matius 28 ayat 18 itu dalam bahasa aslinya exousia. Exousia itu authority, otoritas. Nah, saudara, saya contohkan begini. Kalau kita berkendara di lalu lintas, kalau di Surabaya kita sekarang lihat bahwa di seluruh Surabaya ini sudah hampir semua pakai CCTV. Jadi bapak-bapak polisi itu tidak perlu berada di tengah jalan lagi. Di mana-mana dulu kan selalu ada polisi-polisi di mana-mana. Kalau di Surabaya, saudara, sekarang jarang melihat polisi di jalan-jalan. Karena semua dipantau melalui CCTV. Pelanggaran-pelanggaran apapun itu terpantau dengan CCTV. Saudara, tapi seandainya ada seorang polisi, ya saudara, saya dulu sering kali melihat di Surabaya ini, di perempatan-perempatan ada polisi tua. Ya saudara, tidak tahu umur berapa. Kurus dan sudah tua. Pikir saya gini, aduh, polisi kok tua gini ya? Kalau dalam benak saya tuh polisi kan harus tekar, harus gagah, harus tinggi, badannya berotot, kan begitu. Tapi saya lihat polisi ini kok tua, kurus. Ya saudara, rasanya tidak ada lagi kemampuan dia untuk mengatur. Tapi saudara tahu, percaya, semua kendaraan, ribuan kendaraan, ketika polisi, mungkin polisi yang saya maksud ini tua, kurus, kering, pendek mungkin, dia pakai peluitnya dia, pakai sempritannya dia nyetop kendaraan berapa ribu pun jumlahnya, bahkan itu mungkin ada truk, ada tronton, dia stop, dia stop dengan tangan kanan ke atas begini. Saudara tahu, semua pasti berhenti. Tidak peduli dia kecil, tidak peduli dia tua, tidak peduli dia umur berapa, sudah tidak ada lagi kekuatannya, tapi otoritasnya itu yang berbicara. Nah saudara, otoritasnya itu yang berbicara. Sebab itu saudara, hari ini saya berkata kepada saudara gini, kita diberikan otoritas oleh Tuhan. Ya, jangan jadi ekor. Makanya kalau saudara tahu gini, kalau saudara dengar gini toh, kamu dibuat Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara kan dalam benak kita kepala itu pemimpin. Kepala itu orang-orang yang punya kedudukan, gitu kan saudara. Dan kalau orang punya kedudukan pasti kaya, punya banyak harta. Nah, saudara cuma punya ingatan kepala, oh amin, gitu kan. Di benak saudara jadi kepala bukan jadi ekor, wah aku jadi orang yang punya pengaruh, punya kedudukan, dan aku punya kekuasaan, kekayaan. Pasti kalau punya kedudukan, pasti punya kekayaan, punya banyak harta dan sebagainya. Di benak saudara cuma itu. Padahal saudara tahu, Tuhan ngomong engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu artinya gini, kalau kita menjadi ekor saudara, menjadi kepala, itu artinya bukan cuma urusan kaya, enggak kaya.
urusan kedudukan, enggak kedudukan. Menjadi kepala itu artinya engkau punya otoritas. Nah gitu saudara. Menghadapi apapun engkau punya otoritas. Otoritas itu pakaian. Gitu loh saudara. Pakailah otoritas yang dari Tuhan. Jadi kalau pada satu hari engkau diganggu oleh siapapun, pakai otoritas yang dari eksosia itu, pakai. Saudara, jangan merasa bahwa dirinya ini seperti ekor. Kan Tuhan bilang, saudara jadi ekor gak mau. Jangan bilang gak mau karena kalau pikiran saudara ekor itu orang miskin, orang yang lemah, orang yang gak berdaya secara finansial. Saudara, bukan cuman itu, saudara tahu, orang yang jadi ekor itu artinya memang dia gak berdaya. Dia dikuasai, yang menguasai siapa? Oh, puji Tuhan kalau yang menguasai kuasa Roh Kudus. Kadang-kadang kita merasa lemah, yang menguasai kita ini adalah roh jahat. Yang menguasai kita ini pikiran kita yang diserang oleh iblis dan sebagainya. Engkau tidak pernah bisa menaklukkan pikiranmu. Padahal saudara tahu, semua serangan-serangan iblis dalam bentuk apapun itu pertamanya di pikiran. Ya saudara, semua di pikiran. Kalau saudara tidak bisa menaklukkan pikiran dengan otoritas eksosia itu, saudara akan kalah terus. Kita menjadi korban dari korban, menjadi korban terus-menerus. Ya saudara, engkau gampang sakit hati. Karena apa? Karena engkau tidak pernah pakai otoritas itu. Saudara tahu, ada sakit hati di dalam hatimu. Pakai otoritas itu. Otoritas untuk apa? Menghancurkan, mencabut sakit hati. Engkau dendam kepada seseorang, pakai otoritas itu untuk mencabut roh dendam itu. Saudara, engkau kecewa, engkau putus asa, engkau berontak, pakai otoritas eksosia itu untuk mencabut semuanya. Dan kalau engkau bisa seperti itu, saya yakin saudara, engkau adalah memang kepala dan engkau adalah orang yang berkemenangan. Dan memang Tuhan menciptakan kita ini untuk menjadi pemenang. Bahkan ada satu ayat berkata lebih daripada pemenang. Ketika engkau pakai eksosia itu, ketika engkau pakai otoritas itu. Ya saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa keadaan semuanya makin susah. Saudara, saya ingin membacakan satu ayat lagi yang beberapa hari yang lalu saya bacakan di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. Saya tiba-tiba diingatkan oleh Tuhan untuk membaca ayat ini. Coba kita baca sebentar. Ayat 9. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara tahu, Tuhan menurut ayat ini, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi. Ya saudara, mata Tuhan itu luar biasa. Makanya kita harus tahu, mata Tuhan itu tidak bisa kita bersembunyi dimanapun terhadap matanya Tuhan. Mata Tuhan itu benar-benar melihat semua di tempat yang tergelap sekalipun, di tempat yang tersembunyi sekalipun. Mata Tuhan itu menilik kita, menjelajah, melihat semuanya. Saudara tahu untuk apa Dia melakukan begitu? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Perhatikan, saudara tahu ketika Tuhan ini mau memperhatikan, menjelajah matanya ke seluruh bumi termasuk ke kita. Dia ini mencari orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, bersungguh hati terhadap Dia. Ya. Untuk apa? Kalau Tuhan lihat, oh orang ini, anakku ini bersungguh hati terhadap aku, maka aku melimpahkan kekuatannya kepada dia. Tetapi ayat ini sayang diakhiri dengan kata, tapi dalam hal ini kau telah berlaku bodoh. Artinya gini saudara, ternyata saudara tidak menghargai janji Tuhan ini.
Janji Tuhan untuk orang bersungguh hati artinya apa? Wah, mendapat kekuatan dari Tuhan berlimpah-limpah. Ya, saudara. Jangan minta uang berlimpah-limpah. Kekuatan Tuhan berlimpah-limpah ini sungguh tidak ada nilainya. Tidak ternilai, saudara. Jadi artinya gini, saudara harus menghargai. Bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya engkau mendapatkan kelimpahan kekuatan Tuhan ini. Tapi Tuhan bilang engkau berlaku bodoh. Saudara tahu, engkau butuh kekuatan tapi engkau tidak bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Mentaati firman Tuhan aja ogah-ogahan. Ya saudara. Membaca firman aja ogah-ogahan. Berdoa aja males, kadang iya kadang enggak. Tuhan cari orang yang bersungguh hati. Ya, mentaati firman Tuhan aja kadang iya kadang enggak. Apakah itu bisa dikategorikan orang yang bersungguh hati? Sedangkan engkau di dunia ini butuh kekuatan yang ekstra, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Saudara butuh kekuatan Tuhan yang luar biasa. Dan dengan kekuatan Tuhan engkau bisa bertahan. Ya, bertahan itu ingat, bertahan itu bukan artinya engkau terhindar dari segala masalah di masa pandemi ini. Engkau tetap ngalami masalah, engkau tetap ngalami krisis. Engkau tetap ngalami banyak goncangan. Tetapi kalau engkau memiliki kekuatan dari Tuhan. Kekuatan Tuhan yang saya tadi bisa katakan itu dunamos itu saudara. Kekuatan Tuhan itu membuat engkau bertahan. Digoncang engkau tidak goncang. Ya, digoncang oleh badai artinya badai krisis. Melanda kita juga. Tapi ternyata engkau tidak goncang. Engkau tetap bisa katakan, oh Tuhan engkau Bapakku yang baik. Engkau Bapa yang paling dahsyat, saudara. Kalau malam saya berdoa. Kalau malam saya berdoa sebelum tidur, saya berdoa sendiri. Kalau pagi saya berdoa berdua. Kalau malam saya berdoa, kalau misalkan saya berdoa dengan keluarga, dengan anak-anak, setelah itu saya kembali ke kamar saya doa sendiri. Saudara, setiap kali saya malam itu berdoa sendiri sebelum tidur. Wah, saya selalu merasakan kuasa Tuhan itu benar-benar melawat saya. Setiap malam saya selalu nangis di bawah tempat tidur saya. Nangis bukan meratapi nasib saya. Nangis bukan meratapi duka cita atau meratapi krisis yang terjadi. Bukan. Saya malam itu memuji Tuhan, engkau dahsyat Tuhan, engkau Bapa yang hebat. Oh, engkau Tuhan yang sempurna. Di saat saya melakukan seperti itu, saya mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Waduh, saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, ada goncangan? Ada. Ada krisis? Ada. Ada terpaan badai? Ada. Tapi saya tetap kuat. Saya tetap tidak goncang. Ya saudara, karena apa? Bukan karena kekuatanku. Bukan karena kekuatanmu juga. Tapi karena kekuatan dunamos itu. Ya saudara, dan saya percaya orang yang bersungguh-sungguh hati Tuhan limpahkan kekuatannya. Tuhan limpahkan kekuatannya. Oh saudara, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, akhirnya ada hal-hal yang ajaib. Saudara, ada hal-hal yang terjadi di luar kemampuan pikir kita. Ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ada peluang-peluang yang Tuhan buka untuk kita. Saudara, perhatikan, jangan jadi jemaat yang bodoh. Jemaat yang bodoh itu bagaimana? Jemaat yang bodoh menurut 2 Tawarikh 16 ayat 9, jemaat yang tidak bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Ya, tidak bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Jangan bodoh, kalau engkau tidak bersungguh hati terhadap Dia, jangan mimpi engkau dapat kekuatan. Jangan mimpi engkau menjadi orang Kristen yang bisa bertahan. Bukan masa pandemi yang heboh ini, masa-masa yang krisis yang sedikit aja saudara, badai sedikit aja saudara sudah hancur, sudah meninggalkan Tuhan, sudah kecewa, sudah putus asa dan sebagainya. Ya saudara. Tetapi saya harus katakan, jadilah jemaat yang pandai di hadapan Tuhan. Pinter. Kalau engkau mau kuat, bersungguh-sungguh hatilah terhadap Dia. Ya saudara, jangan separuh-separuh. Kalau mau taat, taat sungguh-sungguh. Kalau mau hidup kudus benar-benar.
Kalau mau menyucikan hatimu, memurnikan hati, menjagai hati, karena dari hati ini firman Tuhan bilang terpancar kehidupanmu, ya. Saudara, jaga hati baik-baik. Jangan sedikit-sedikit menyimpan, jangan ada pun apapun disimpan, hal-hal yang tidak baik disimpan dalam hati. Ya, sungguh-sungguh hati merenungkan firman, sungguh-sungguh hati melakukan firman, sungguh-sungguh hati jaga hidupmu baik-baik. Terhadap Dia semuanya kita lakukan, maka Tuhan melimpahkan kekuatannya untuk kita. Saudara, jangan pernah lupa, saudara, kita diberikan eksosia. Yang pertama dunamos. Dunamos itu bahan peledak, dunamos itu dinamit, bahan peledak, menghancurkan segala musuh, segala benteng-benteng iblis, benteng-benteng musuh. Itu dunamos, Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua, Tuhan berikan eksosia. Eksosia itu otoritas. Ya, saudara, otoritas. Kita ngomong apa saja terjadi. Ya, saudara, jangan main-main. Otoritas itu bukan cuma saya tadi kasih contoh, polisi nurut sama kita, ya kan? Itu namanya otoritas, benar, saudara. Dia pakai seragam polisi, dia pakai topi polisi, dia pakai peluit, dia stop, semua nurut. Tapi otoritas itu juga bicara terhadap apapun yang kita ucapkan. Kalau kita ucapkan berkat Tuhan dicurahkan atas keluarga kami, berkat Tuhan dicurahkan untuk orang ini. Kalau saya katakan kepada jemaat Tuhan, saya katakan ada kesehatan ilahi terjadi atas kamu. Itu otoritas, kata-kata kita punya otoritas yang Tuhan berikan, punya eksosia. Itu terjadi. Ya saudara. Sebab itu jadi orang Kristen itu seharusnya kita menjadi orang Kristen yang semangat. Bukan semangat kalau tidak ada apa-apa. Ada krisis sekalipun, ada badai menghantam kita. Ya, kata menghantam ini bukan badai yang kecil. Hari-hari ini kalau saudara dapat video di Nusa Dua, di Bali, di Lombok, itu ombak itu sampai 6 meter. Sampai ada pura itu hancur. Ya, saya lihat itu ombak begitu tinggi. Ya, itu menghantam. Mungkin masalah badai itu menghantam kita seperti itu. Saudara, kerasnya seperti itu, kuatnya seperti itu. Tetapi engkau punya otoritas. Ya, saudara. Kau katakan apapun, jadilah tenang hatimu. Ya, jadilah kuat di dalam Tuhan. Kekuatan Tuhan ada dalam hidupmu. Berkat Tuhan dicurahkan atas kita. Berkat Tuhan dicurahkan. Ada otoritas, ada kuasa, ada eksosia. Ya, saudara. Itu yang kita harus alami dalam hidup kita. Ya, saudara. Jangan cuma merayakan hari Pentakosta dengan kata-kata, dengan lagu-lagu bertemakan Roh Kudus. Tapi ingat, ketika kita merayakan hari Pentakosta, ada 2 kuasa. Satu kuasa sebenarnya, Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus diberikan. Satu berarti dunamos, dinamit, saudara punya kekuatan untuk meledakkan musuhmu. Yang kedua, Roh Kudus berbentuk eksosia, otoritas. Iya, saudara. Ngomong apapun, nurut itu. Ngomong apapun, terjadi itu. Itulah otoritas. Sebab itu saudara, tetaplah bersemangat. Tuhan menyertaimu, Roh Kudus menyertaimu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Saya khusus pagi hari ini mau berdoa untuk saudara yang selama ini jadi orang Kristen lemah-lemah. Ya, saudara. Jadi orang Kristen yang sakit-sakitan secara rohani. Mungkin juga sakit-sakitan secara jasmani. Tapi saya lebih concern orang-orang Kristen yang sakit-sakitan secara rohani. Rohaninya tidak pernah sehat. Rohaninya tidak pernah fit. Bentar semangat, bentar turun. Ya, saudara. Tiap hari dirundung duka cita, tiap hari nangis, tiap hari sedih dan sedih. Saya ingin berdoa untuk orang-orang seperti ini. Saudara, mungkin saudara ada di tempat rumah masing-masing dan keadaanmu seperti yang saya maksudkan.
Ya, tetapi hari ini saya berdoa, biar kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan 2020 tahun yang lalu, itu benar-benar kita terima. Dan kita setiap hari berjalan bersama Roh Kudus. Kita berjalan bersama Roh Kudus. Ada kuasa dinamit, ada otoritas yang kita miliki. Jadi orang Kristen yang berdampak, bukan orang Kristen yang cengeng. Jadi orang Kristen yang sungguh punya pengaruh. Bukan jadi orang Kristen sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit gondok. Ya, adakah orang Kristen seperti itu? Oh banyak, saudara. Orang Kristen kena apa tersedikit tersinggung, marah, simpan dalam hati, sakit hati, dan ini dan itu. Wow, saudara, engkau belum tahu dunamos, engkau belum ngerti eksosia berarti. Tapi kalau engkau ngerti dunamos dan eksosia, kau bukan jadi orang Kristen model itu. Kau jadi orang Kristen yang perkasa. Memang kau kecil, kau pun tidak punya apa-apa mungkin di dunia, tidak punya kedudukan yang penting di dunia, tidak punya pengaruh apa-apa. Tetapi Tuhan sudah build in engkau menjadi seorang yang memiliki dunamos dan eksosia. Dan saya percaya orang Kristen yang punya seperti itu akan menjadi orang Kristen yang kuat, perkasa. Disakiti hati, ada pengampunan terjadi. Bukan dirasakan di hati. Dikatakan sesuatu yang kasar mungkin, dia tidak taruh di hatinya. Dia merasa bahwa ada kuasa Roh Kudus, ada otoritas. Sakit hati mau merasuk tubuhnya, merasuk hatinya, merasuk pikirannya, dia dengan otoritas katakan, aku tolak segala roh sakit hati. Pergi. Itulah orang Kristen yang benar. Ya saudara, jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit gosip, sedikit-sedikit apalagi rasan-rasan di sini. Saudara, hidupmu bukan di-built-in seperti itu oleh Tuhan. Engkau di-built-in oleh manusia yang kuat, yang diberikan kuasa dunamos dan eksosia. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Haleluya. Orang-orang yang selama ini menjadi Kristen yang cengeng, dikit-dikit marah, dikit-dikit merasa sensi, tersinggung, dan sebagainya. Hari ini dengar, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau bukan cuma dongeng mencurahkan Roh Kudus ke atas dunia ini Tuhan. Ke atas bumi ini. Itu bukan sekedar dongeng, tapi itu sungguh-sungguh nyata. Itu sungguh-sungguh kau lakukan. Dan kalau kami ada sampai hari ini berkat kuasa Roh Kudus yang sudah engkau curahkan kepada kami. Kami bersyukur kami memiliki kuasa dunamos. Kami memiliki eksosia dalam hidup kami. Sehingga kami mengatakan apapun, ada otoritas Allah yang berjalan. Ada otoritas yang terjadi. Terima kasih Bapa. Kami sungguh berdoa pagi ini, siang atau sore hari ini Tuhan. Kapanpun kami mendengar firman ini, kami berdoa untuk orang-orang yang selama ini jadi orang Kristen yang lemah, tidak berdaya, sakit secara rohani. Rohaninya gak pernah bisa tumbuh, sedikit-sedikit gondok, sedikit-sedikit porek Tuhan, sedikit-sedikit marah dan gosip. Dan ini dan itu kami berdoa Tuhan. Eksosia dan dunamos yang kau sudah berikan itu benar-benar mereka pergunakan. Sehingga mereka bukan jadi orang Kristen yang terus seperti itu. Kami hari ini hidup di dalam di ujung dari akhir zaman. Sebetulnya kami harus tahu Tuhan betapa bahayanya hari-hari ini di mana kami hidup. Dan kami harus sungguh mempersiapkan diri kami. Tuhan buka mata rohani kami, buka pikiran kami. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan akan sungguh menyertai setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hancurkan segala roh kesedihan yang selalu mengganggu jemaat Tuhan. Roh sakit hati yang selalu mengganggu jemaat Tuhan. Roh duka cita yang selalu mengganggu jemaat Tuhan.
roh jahat dalam bentuk apapun Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami bertindak dengan otoritas nama-Mu. Kami hancurkan segala roh-roh jahat yang merasuk pikiran kami, merasuk hidup kami dalam nama Yesus. Tidak bisa bekerja terlalu lama. Saat ini juga Engkau pergi, tinggalkan jemaat Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus terus akan mengalir dalam hidup kami. Memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, menghalaukan segala rasa tawar hati. Di masa-masa sulit seperti ini, kami tetap berkata Engkau Bapa yang dahsyat, Bapa yang terlalu hebat untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur mujizat demi mujizat Kau lakukan dalam hidup kami. Haleluya. Amin.